Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sini ada peserta 31 ya. Ini kemarin itu 20-an, ini 30, naik sedikit ya. Tapi ya alhamdulillah. Tapi saya perhatikan sini kebanyakan kelas 11-nya, ini Avicenna. Bapak harap ini bisa aktif ya untuk belajar ya. Artinya selama Bapak live ini kebanyakan tuh anak Avicenna nih yang selalu aktif ya untuk menjawab ataupun yang lainnya. Bapak harap yang lain dari kelas lain juga harus ikut ya, harus ikut aktif. Oke, pada pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas tentang VIDA statis juga, ya masih bahasan VIDA statis. Tapi kali ini kita akan melihat tentang tegangan permukaan ya, atau kapilaritas ya, kita hubungkan nanti juga dengan kapilaritas. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana itu benda bisa mengapung ya, tenggelam ataupun melayang di fluida. Nah, di sini juga hampir mirip ya, tapi tidak sama. Nah, di sini siapa yang pernah lihat ada serangga di atas air gitu, yang serangga di atas air? Pernah lihat kira-kira? Airnya air yang tenang biasanya. Pernah, Sar. Nah, ya. Oke. Bagus, berarti kalian masih daerahnya itu masih apa ya, masih alami ya gitu ya. Kalau di daerah kota gitu mungkin agak susah ya lihat gitu. Jadi itu serangga tadi kita lihat dia di atas permukaan air gitu, tidak tenggelam ya. Nah tapi itu sebenarnya tidak mengapung juga ya. Nah itu ada berbeda. Karena kalau dia mengapung menggunakan konsep Archimedes pertemuan kita yang lalu ya. Kalau dia yang serangga yang tadi di atas permukaan air itu dia enggak, ya ada namanya tegangan permukaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut ya. Oke, ini saya akan share screen dulu ya. Oke, bentar ya. Ya, ini tadi judulnya ya, gejala kapilaritas dan juga tegangan permukaan. Indikator yang diharapkan nanti kalian dapat kuasai, sini dapat menentukan kenaikan dan penurunan permukaan pada cair suatu zat cair pada pipa kapiler ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada tumbuhan ya, ini tahu nama ini ya, sawi ya. Sawi putih ya. Atau sawi manis ya atau apalah yang sayuran ya seperti itu. Nah, ini dipotong bagian bawahnya ya, tongkolnya itu ya dipotong, kemudian dicelupkan ke dalam cairan atau air yang diberi pewarna ya, air yang diberi pewarna. Sebenarnya kita kalau lebih cocoknya kita buat ini di sekolah ya, kita buat penampakan, kita lihat langsung gitu. Tapi karena ini kita online, kita bisa dengan gambar lah seperti ini. Nah, jadi ketika dicelupkan seperti ini, kita tunggu beberapa saat ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ternyata dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, perhatikan ya. Nanti kalau nggak percaya, bisa masing-masing coba ya, ambil satu sayuran dari dapur ya, kalau ada gitu, atau dari halaman. Ya, kalian buat cairan berwarna tadi ya, mungkin ada gincu apa makanan itu ya, diaduk ke cairan. Kemudian lakukan seperti ini, betul nggak? Jadi berubah. Coba kita tadi kan awalnya gini ya, dia putih ya. Nah, di sini kelihatan dia jadi berwarna merah ini, yang ujung-ujungnya ini jadi warna merah, yang hijau ini warna hijau, biru, yang kuning ujungnya berwarna kuning. Nah, bisa kita simpulkan bahwa cairan yang di bawah tadi, yang di bawah sini tadi, dia akan naik ke bagian atas sayuran ini, ya, naik ke bagian atasnya. Nah, inilah secara jelas kita bisa lihat di sini ada namanya gejala kapilaritas tadi, proses naiknya. Ya. Jadi
Sini dia naik ini. Misalnya dari bawah ini dia naik ke atas. Nah, kenapa? Ditanya kenapa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kenapa ya bisa seperti itu? Karena ada pipa-pipa kapilernya, Sir. Ya, bagus ya, kapiler. Kenapa bisa jadi kapiler tadi nih? Coba kalian perhatikan di sayuran tadi, di tumbuhan itu, ada lubang-lubang kecil ya, halus gitu ya. Di biologi kan udah belajar ya, ya. Jadi itu sangat kecil dia, ya pembuluhnya, sehingga bisa mengakibatkan cairan di bawah ini naik ke atas. Ya. Inilah proses dari gejala kapilaritas tadi ya. Nah, ini kenapa Bapak hubungkan antara gejala kapilaritas ini dengan tegangan permukaan? Nah, sini ada sedikit, bukan sedikit sih, memang ada hubungannya gitu. Ya, akibat dari tegangan permukaan inilah timbul gaya kan ada tegangan ya, ada gaya di situ yang mengakibatkan. Karena kan kalau berpindah suatu benda, misalnya ada benda di suatu lantai lah, misalnya gini, ini ada benda. Nah, misalnya ada benda di A di sini. Ini kan akan tetap di sini aja kan kalau tidak ada yang mengganggu kan. Tapi ketika ini ditarik, bisa diberikan gaya, maka dia akan berpindah, ya kan? Jadi di sini timbul perpindahannya. Sama di sini juga di cairan itu kan akan tetap di bawah kalau tidak ada gaya yang memindahkan ke atas. Nah, berarti ada suatu gaya yang memindahkan dari bawah ini ke posisi, misalnya dari bawah ke posisi atas misalnya. Misalnya warna biru ya. Kalau warna hijau tadi mirip hijau juga sebenarnya. Ini warna biru misalnya. Dari titik A misalnya, dia naik ke atas ini titik B. Berarti kan ada perpindahan tuh. Nah, berarti ada sesuatu yang memindahkannya. Nah, itulah ada tegangan permukaan tadi yang menghubungkan tegangan itu ada timbul gaya ya. Ditimbulkan dari gayanya tadi. Oke, jadi ada gaya ini yang memindahkannya. Ya, sama seperti kalau ini kan jelas ya ada kotak di lantai, kemudian digeser, berarti kita berikan gaya ke arah kanan misalnya dia berpindah. Sama ini juga, ini dari bawah misalnya pindah ke atas. Oke, nah ini tadi yang hewan atau serangga tadi yang saya katakan dia tidak mengapung ya. Kenapa? Karena si serangga ini bagian tubuhnya semuanya berada di atas air. Kalian lihat ada cekungan di sini. Ini nampaknya ini cekungan airnya nih dari atas ya, jadi nggak boleh kelihatan. Nah, ini cekungan. Jadi ini sebenarnya tidak masuk. Kaki serangganya tidak masuk. Dia hanya menyentuh permukaannya. Jadi ada di situ semacam permukaannya ada timbul kalau bisa dikatakan kalau kalian sentuh suatu benda kan yang kalian sentuh permukaannya gitu ya. Saya ada balon, kalian sentuh permukaan, ada permukaan balonnya gitu. Ya. Nah, ini macam itu juga. Ada permukaan airnya, permukaan jet cair. Ya, di sini ada tegangannya. Nah, ini kenapa bisa berlaku seperti ini? Nah, ini kita masuk ke gaya antar partikel ya. Nanti ada namanya adhesi dan kohesi ya. Itu juga dipelajari sebenarnya di kimia ya. Nah, jadi kalau kohesi ya, yang tadi misalnya ada partikel air sama partikel air itu ada gaya tarik menariknya. Ya, itu yang sejenis. Ya kan? Kalau dia sejenis tarik menarik. Terus ada adhesi. Kalau adhesi itu gaya tarik menarik antara yang berbeda jenisnya. Misalnya si bagian serangganya dengan air itu berbeda. Ya, seperti itu. Nah, di sini kohesinya lebih kuat, saling memperkuat. Nah, ini kalau dari segi matematikanya, secara matematis ya, tegangan permukaan ini simbolnya yang dibuatnya seperti ini. Gamma ini adalah gaya per L. L ini panjang yang bersentuhan dengan si jet cair gitu, panjang yang bersentuhan. Nah, ini tegangan permukaan. Jadi kalau dari rumusnya ini Newton per meter. Ya. Tapi bukan tetapan pegas ya. Tadi kemarin itu ada juga tetapan pegas itu Newton per meter. Tapi di sini dimasukkan adalah tegangan permukaan. Nah, adanya F di sini. Nah, inilah tadi penyebabnya. Bisa dia ada gaya ya. Jadi si serangga tadi ini kalau saya katakan tegangan permukaan yang gini nih, permukaan agak belok sedikit ini. Ya. Nah, terus ada bendanya nih di sini. Ini bendanya saya buat yang warna hijau ini. Nah, ini bendanya. Jadi dia tidak tenggelam. Beda sama proses yang kemarin kalau Archimedes gimana tuh saya buat? Tenggelam dia, ada bagian yang tercelup kan. Nah,
ada bagian tercelup. Ini Archimedes. Ya kan, ini gaya Archimedes. Nah, sedangkan di sini tidak. Di sini ada tegangannya. Nah, di sini dia. Inilah gaya yang ini tadi. Ya, F-nya itu. Oke. Dia ada naikkan ke atas sini. Nah, sini kan ada gaya berat ke arah bawah kan? Nah, tapi ketika gaya arah ke bawah sama dengan arah ke atas itu sama, dia tidak bergerak, dia diam gitu. Ya, seakan-akan seperti mengapung, tapi tidak mengapung. Kenapa? Karena ada perbedaan di sini tidak ada bagian si benda yang tercelup ke dalamnya. Oke, nanti di sini ya berlaku ya hukum sigma F itu jadi sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar ya kapilaritasnya. Nah, ini untuk yang air ini sebenarnya. Yang sebelah kiri ini zat cairnya air ya di sini. Kalau di sini raksa ya. Atau ini sebenarnya logam ya, tapi dibilangnya air. Air raksa ini atau merkuri ini dia sebenarnya logam, tapi berwujud cair pada keadaan standar, maksudnya keadaan ruang ya. Jadi pada suhu ruang itu dia bersifat cair si logam raksa ini ya. Nah, di sini ada meniskus bawah ya namanya. Kalau kalian belajar juga di laboratorium itu ada meniskus bawah seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini tadi ada sudutnya nih. Nah, sudutnya ini ya. Nah, kalau ini sudutnya terbalik kan, dia macam cembung gitu. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nah, kalau di sini tadi kan ada gaya di sini, ada F-nya kan. Nih, ada sukungannya. Nah, F-nya ini tadi yang memindahkan dia dari bawah ini ke atas. Nah, tapi kalau di sini dia kan kalau kita perhatiin ini ke arah bawah gini kan. Nah, arah apanya ini F yang ke bawah. Jadi dia terdorong malah ke bawah. Ya. Ke bawah seperti ini. Oke. Nah, ini berhubungan sama kohesi dan adhesinya tadi ya. Hubungan seperti itu. Fenomenanya. Oke. Nah, ini secara rumusnya ya. Jadi untuk kapiler, gejala kapiler ini, Y ini adalah kenaikan si cairan permukaan tadi. Jadi ini permukaan kan harusnya di sini, titik ini, titik A misalnya. Dia naik ke titik sini, titik B. Jadi ada ketinggiannya. Nah, Y-nya di sini adalah 2. Ini tadi ya, tegangan permukaan ini ya. Gamma cos theta per rho GR. Rho ini massa jenis fluidanya tadi. G itu gravitasnya. R ini jari-jari si pipa kapilernya. R di sini adalah jari-jari pipa kapiler. Nah, kita tadi perhatikan si sayuran tadi, itu kan R-nya itu sangat kecil. Ya, pembuluh ataupun pembuluh tumbuhan tadi itu sangat kecil gitu. Sehingga dia naiknya bisa lebih jauh. Ya kan? Karena kalau ini R-nya sangat kecil, ini pembagi ya. Kalau pembagian sangat kecil, maka Y-nya akan besar. Y-nya itu kan perpindahan ketinggiannya. Jadi R-nya kecil, Y-nya besar. Ini juga berlaku ketika untuk tumbuhan. Bayangkan, fotosintesis terjadi di mana? Ayo, halo? Daun. Terjadi di mana? Daun, Sir. Di bagian daun kan? Atau lebih tepatnya stomata ya? Kalian kan lebih tahu itu ya, belajar biologi kan? Nah, ini kan akar ya, misal tanahnya. Nah, akarnya ini di tanah ya, di bawah. Sedangkan daunnya kan di ujung-ujung ini kan, di atas. Karena dia harus dekat dengan matahari kan? Kena matahari. Jadi di sini, nah, daun yang seperti ini, lah kok bisa dia dari bawah naik ke atas? Nah, inilah keajaibannya. Ya, di sinilah terjadi keajaiban, misalnya dari unsur hara ataupun zat cair yang di bawah ini tadi, katakan di bawah ini ya, di akar, dia bisa dihisap tanpa pompa ya, ingat, tanpa pompa. Kalau kita mau ngambil air biasanya pakai pompa ya, dari bawah tuh naikkan ke lantai 2 atau lantai 3 atau ke tandon itu kan perlu pompa ya. Ini tumbuhan tidak. Nah, ini daunnya tadi. Nah, bayangkan bisa ke daun ini. Nah, karena di sini ada terjadi gejala pipa kapiler tadi, atau lebih tepatnya pakai xilem dan phloem ya. Masih ingat ya di biologi kan ada pembuluh xilem dan phloem. Kalau kalian lihat di batang yang sudah dipotong, itu ada lingkaran-lingkaran itu, ada pembuluh-pembuluh halusnya. Seperti itu. Itu kalau di tumbuhan. Nah, kalau di rumah mungkin dulu tapi udah jarang ya yang pakai kompor ya. Kompor sumbu, mungkin kompor minyak tanah itu. Nanti juga pakai kapilaritas. Ya, mungkin sekarang udah pakai kompor gas rata-rata semuanya. Nah, ini ya, diingat ya. Jadi saya ulang lagi untuk ketinggian permukaan tadi ya, Y-nya itu adalah 2
kali tegangan permukaan kali cos theta per rho GR. Ini sebenarnya penurunan dari konsep ini sih, dari hukum yang tadi sigma F sama dengan 0. Ya, berarti gaya tegangan tadi kan, cosnya. Tapi saya nggak turunkan di sini ya, waktunya nggak cukup ya. Jadi, ingat aja tuh, 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, harus hafal ya trigonometri ya. Ini di kelas 10, bahkan kelas 11 juga udah belajar lagi trigonometri ya. Ingat sudut-sudut istimewa ya. Coba buat tes ini satu orang nih, si Jaini yang sini. Coba saya tanya, kalau ada cos 30 derajat ini berapa? Oh, Jaini. Setengah, Sir. Setengah. Oke, Setengah, Gita. setengah Apa? akar 3, Sir. Ya, setengah akar 3. Ya. Yang setengah itu cos 60 derajat. Ya. Jadi ini wajib hafal ya, yang istimewa sudut-sudutnya ya. Nah, kalau di fisika ada yang tambahan lagi. Tambahannya itu, misalnya kalau cos ini 37. Nah, ini kalau di matematika mungkin jarang ya, tapi di fisika ini sering pakai 37 derajat. Ini ingat ya, cos 37 itu, ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? 0,8. Iya, 0,8. Ya, bagus juri ya. Ya, kalau nanti cos 53, nah ini 0,6, Sir. tapi di soal biasanya dikasih tahu. Tapi jika tidak dikasih tahu, kalian harus tahu ya, harus hafal. Ya, kadang-kadang ada soal yang tidak ngasih tahu. Karena dianggap sudah istimewa, namanya istimewa kan diingat ya. Namanya istimewa kan diingat. Misalnya hari lahir kan istimewa itu diingat ya. Atau hari kemerdekaan Indonesia dihafal. Karena istimewa ya. Di sudut juga gitu, ada namanya sudut istimewa. Oke, kita lihat di sini ada pembahasan soal ya. Ini langsung saya kasihkan soalnya aja. Berapakah kenaikan air dalam sebuah pipa kapiler berdiameter 0,07 cm jika tegangan permukaannya ini gambarnya tadi ya 0,023 Newton per meter dan massa jenis airnya ini ingat perhatikan satuan ini ya 1 gram per centimeter kubik. Nah, jangan lupa nanti rubah ke meter nih karena dia pakai nanti 2 meter kan. Nah, sini ada sudut kontaknya 0 derajat. Oke, cos 0 gampang ya. Kalau cos 0 pasti berapa? 1 ya, cos 0. Nah, kita gunakan rumus yang tadi nih. Jadi Y ya, ini H, ini hanya simbol aja, nggak masalah. Jadi H sama dengan 2 gamma cos theta per, tadi rho GR ya, ini ROG ya, sama aja kan dikali. Nah, dimasukkan, tapi ini ingat, ini kan diameter. Kalau jari-jari berarti setengah dari dia diameternya ya. Ini dibagi 2 lagi. Ya. Nah, sentimeternya ini rubah ke meter. Berarti dikali 10 pangkat min 2. 1 meter. Oke. Nah, dimasukkan nilainya. Ini tadi ini kan dijadikan 1000 ya. 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya, sebenarnya kalau di soal tidak diberitahu angkanya, sebenarnya kalian bisa gunakan ini juga dengan 10 ya. Tapi 9,8 juga boleh. Sehingga didapat ketinggian naiknya itu hanya 0,134 meter. Atau dalam sentimeter ini berapa nih? 1,34 sentimeter. Sangat pendek ya. Ya, tapi lumayan kan bisa naik juga. Kenapa? Karena ini 0,7. Kalau si lem flame tadi tuh jauh lebih kecil dari sini. Ya, diameter si pipanya, pipa kapiler si lem flame-nya tadi ya. Oke, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Naik turunnya permukaan air dalam pipa kapiler dipengaruhi oleh ya. Apa kira-kira jawabannya ini? Tadi rumus Y sama dengan apa nih? 2 gamma cos theta per rho GR. Massa jenis rho, benar ya? Percepatan gravitasi G. Dan juga tegangan permukaan ini gamanya. Benar. Kecembungan permukaan. Ini sebenarnya si tetanya. Ini sebenarnya teta. Misalnya. Nah, ini benar juga. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kecembungan maksudnya ini tadi. Ini gini kah, ya kan? Paham ya? Ini kan cembung. Ini agak lebih landai. Berarti sudutnya maksudnya. Atau misalnya cembungnya ke arah sini kebalikannya. Ya. Jadi dia menentukan juga si tetanya ini tadi. Jadi dia nggak bilangnya sudutnya, tapi ya
buat dalam bahasa yang lain ya, kecembungan permukaan. Itu sering itu dalam soal-soal pilihan ganda, dia ngasih yang kata-kata ataupun bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya itu sebenarnya sama. Ini seperti ini kan maksudnya sebenarnya tetap gitu. Ya. Oke. Nah, satu lagi lah ya. Coba ini ada soal koin. Jadi coba ini betul koin ya. Coba ini saya besar. Nampak? Di layar. Uang berapa itu? Rp500. 400, Sir. Iya, koin Rp500 kan. Kalian mungkin nanti di rumah ada ya koin Rp500. Itu coba nih, lihat. Bisa nggak kalian buat seperti ini? Kira-kira. Jadi ini kan kalau koin kalau kita lempar gitu aja ya tenggelam, ya kan, letakan gitu ya tenggelam. Karena dia nggak boleh ada yang tembus permukaan ini kan ada macam semacam selaputnya nih kan, macam ada permukaan inilah tegangan permukaan tadi. Nah si koin itu sebenarnya bukan ada masuk ke cairan yang tidak, dia hanya tertekan ke bawah si permukaannya seperti kalau kalian trampolin gitu kan, kalau kalian berdiri di atas kan akan mendelut gitu ya. Nah, ini juga hampir sama seperti itu. Nah, jadi si apa ini tadi, si koin uang logam ini dia tertahan oleh si tegangan permukaan ini. Nampak nih permukaannya ini. Ini perhatikan ini. Cekungan. Ya, di sini. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi di sini sebenarnya dia maunya turun ke bawah. Kan? Ada gaya berat. Tapi di sini di masing-masing yang tersentuh permukaan ini tadi, ini ada gayanya. Ada gaya ini banyak nih di setiapnya ini. Memang kecil sih gayanya, tapi kan merata banyak, kan? Kecil tapi banyak. Jadi sehingga dia bisa melawan si gaya yang arah ke bawah tadi, si gaya berat. Jadi diam seperti ini. Paham ya? Nah, jadi untuk di sini katanya berapa tegangan permukaannya. Oke. Nah, jadi gini ya. Kita lihat di sini berarti kan sigma F-nya itu sama dengan 0 karena dia tidak turun ke bawah juga tidak naik ke atas ya. Nah, sigma F itu ada gaya ke atas, itulah gaya tegangan permukaan tadi ya, gaya dikurang apa? W ya, sama dengan 0 sehingga gaya ini sama dengan apa? Apa itu? W ini apa gaya berat ya? Apa rumusnya? M kali G. Ya, M kali G. Masanya ini 20 gram. Ini rubah dulu ke dalam satuan kilogram. 0,02. Karena dibagi 1000 ya. Kali 10 sehingga ini dapatnya 0,2 Newton. Nah, lalu tadi kan untuk gaya tegangan permukaan tadi kan gaya per L kan. Nah, L-nya ini sebenarnya ini tadi yang bersentuhan ini. Pinggir-pinggir si uang koinnya. Berarti apa? Keliling lingkaran. Jadi F per 2 PR. Nah, F-nya yang tadi 0,2. Ini 0,2 per 2 kali mungkin 3,14 lagi kita boleh. 3,14 R-nya. Nah, R-nya ini kan R-nya ini ya dalam apa ini satuan? Ini kan milimeter nih. Rubah. Berarti 14 kali 10 pangkat minus di 3 ya ke meter ya. Nah, sehingga itu kan diameter. Kalau jari-jarinya R-nya berarti 7 kali 10 pangkat min 3. Ini kita ganti 7 kali 10 pangkat min 3. Sebenarnya bisa jadi 22/7 ya sebenarnya kan. Si apa namanya? Pi-nya kan kita pakainya ya. Biar angkanya nggak terlalu susah dihitung. Tapi kalau ada kalkulatornya nggak susah juga. Ini berapa kita buat tadi? 22 per... Oh, jadi jelek. Sorry, bentar. Ini jadi 2 per... Ini 7-nya bisa coret ya. 2-nya sama ini, jadi jawabannya adalah ini 10 pangkat 3 jadi 100 ya. 100 per 22. Atau bisa jadi berapa lah? 50 per 11. Nanti kalian bagikan sendiri lah ya. Newton per meter. Oke. Karena berhubung waktunya, ini nggak boleh lama-lama ya. Hanya 30 menit kita dikasih waktu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, kalian buka lagi materi yang ada di psikologi, dan juga mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa diulang lagi video yang ini di YouTube. Bapak harap tetap dikerjakan juga latihan yang ada di psikologi, karena itu sangat penting ya. Kenapa? Karena untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi, ya,
Dan juga tentunya itu akan mempengaruhi ke nilai raport karena bobot nilai ulangan itu sama bobot tugas ini sebenarnya sama. Walaupun ini dirata-ratakan, jadi harus bagus ya. Ya tidak sulit ya untuk memperoleh nilai bagus, tapi bukan hanya nilai bagus yang kita harapkan, pemahaman kalian tentang konsep-konsep yang saya jelaskan tadi itu yang penting. Oke, dari saya sekian dulu ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sar. Ya, sama-sama.